Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Zulkarnain, NIM 2130202247, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin menjelaskan tentang historiografi Islam masa klasik. Menurut Nasution, periode klasik sejarah Islam ini dibagi menjadi dua. Pertama, masa keemasan Islam 650 Masehi sampai 1000 Masehi. Periode ini adalah masa eksperimentasi, integrasi, dan keemasan Islam. Kedua, masa disintegrasi 1000 Masehi sampai 1250 Masehi. Pada periode itu muncul dua gerakan keilmuan dalam sejarah intelektual Islam, yakni skolastik dan humaniora. Sejarah klasik 650 sampai 1000 Masehi adalah fase yang dirincikan kepada tiga masa, yaitu Kekhalifahan Ar-Rasyidin 600 Masehi, 632 Masehi sampai 666 1 Masehi. Kedua, masa dinasti Umayyah, dan yang ketiga masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, masa kemajuan Islam. Dalam sejarah umat Islam mengalami kemajuan pada periode klasik, dan puncak kemajuan itu terjadi pada sekitar tahun 650 Masehi sampai 1000 Masehi. Ulama besar yang hidup pada masa itu tidak sedikit jumlahnya, baik di bidang tafsir, hadis, fikih, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, dan maupun bidang pengetahuan lainnya. Periode klasik ini berakhir ketika Baghdad jatuh ke tangan Hulagu Khan. Ekspansi ke daerah-daerah zaman Khalifah pertama dimulai pada zaman Khalifah pertama, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pada tahun 632 Masehi, tetapi 2 tahun kemudian meninggal dunia. Masa yang singkat itu dipergunakan untuk menyelesaikan perang Riddah yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada Madinah. Setelah perang usai, Abu Bakar mulai mengirim kekuatan-kekuatannya keluar Arabia. Khalid bin Walid dikirim ke Irak, yang akhirnya dapat menguasai Al-Hirah pada tahun 634 Masehi. Pada zaman Umar bin Khattab, yang diberi gelar Al-Faruq atau Amirul Mukminin pertama, cukup banyak melakukan terobosan-terobosan baru terkait dengan pemerintahannya, mulai dari sistem politik, ekonomi, pengembangan ilmu, sampai pada pembinaan hukum. Sosok tokoh Islam yang banyak dikagumi dan dipuji ini telah menjadi pemikiran besar yang memiliki otoritas paling akhir terhadap lahirnya prinsip-prinsip keuangan Islam melalui keputusan-keputusannya. Pengaturan mengenai tanah dan hak milik, masalah keuangan dan perdagangan sumber-sumber pendapatan, zakat, baitul mal, serta kebijakan khalifah terhadap sistem perekonomian yang dibangun atas dasar keadilan dan kebersamaan prinsip. Pada zaman Utsman bin Affan, Tripoli, Ciprus, dan beberapa daerah lain berhasil dikuasai, namun gelombang ekspansi pertama berhenti sampai di sini. Di kalangan umat Islam mulai terjadi perpecahan lantaran masalah pemerintahan dan timbulnya kekuasaan akibat terbunuhnya Utsman. Sebagai pengganti Utsman, Ali bin Abi Thalib disahkan menjadi khalifah keempat. Sayangnya ia mendapat tantangan dari pihak pendukung Utsman, terutama Muawiyah, gubernur Damaskus, dan beberapa golongan lainnya. Dan Muawiyah menjadi khalifah kelima. Muawiyah selanjutnya membentuk dinasti Bani Umayyah, dan eksperimentasi gelombang kedua terjadi pada masa dinasti ini. Kedua, masa Bani Umayyah. Dinasti Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah berumur kurang lebih 90 tahun. Kekhalifahan besar dari dinasti Bani Umayyah
adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, dan Al-Walid bin Abdul Malik. Pada zaman Muawiyah, Uqbah bin Nafi menguasai Tunis. Di sana ia mendirikan kota Kairawan pada tahun 670 Masehi yang kemudian menjadi salah satu pusat kebudayaan Islam. Sedangkan Muawiyah dapat memperoleh daerah kekuasaan sampai Sungai Oxus dan Afghanistan sampai Kabul. Ketiga, masa Bani Abbasiyah. Walaupun Abu al-Basiyah yang mendirikan dinasti Abbasiyah, namun pembangun sebenarnya adalah Al-Mansur. Sebagai khalifah baru, musuh-musuh ingin menjatuhkan sebelum ia bertambah kuat, khususnya Bani Umayyah, kaum Khawarij, dan kaum Syiah. Setelah mencermati bahwa Bani Abbasiyah memonopoli kekuasaan, maka kaum Syiah mulai menantang. 2. Fase disintegrasi 1000 Masehi sampai 1250 Masehi. Fase disintegrasi merupakan fase pemisahan diri dinasti dari kekuasaan pusat yang dilanjutkan dengan perebutan kekuasaan antara dinasti-dinasti tersebut untuk menguasai satu sama lain. Adapun contohnya adalah sebagai berikut. A. Dinasti Buwayhi yang menguasai daerah Persia dikalahkan oleh Saljuk. B. Dinasti Saljuk sewaktu dipimpin Nizamul Mulk dikalahkan oleh dinasti Hassashin. Karya-karya historiografi Islam masa klasik. 1. Biografi. Biografi adalah kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. 2. Nasab. Nasab secara terminologi berarti al-qarabah, yaitu kerabat. 3. Astrologi. Astrologi berasal dari bahasa Yunani astron yang berarti bintang dan logos yang berarti ucapan atau kata. Secara bahasa astrologi diartikan sebagai ucapan bintang-bintang. Secara umum, astrologi diartikan sebagai bahasa seni dan ilmu pengetahuan. 4. Filsafat. Filsafat secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yakni philos yang berarti cinta dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, yang berarti kebijaksanaan. Sederhana, filsafat diartikan sebagai mencintai kebijaksanaan. 5. Ilmu sosial dan politik. Disiplin keilmuan. Ilmu sosial adalah sekelompok disiplin keilmuan yang mempelajari aspek-aspek berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Sedangkan politik berasal dari bahasa Yunani politikos yang berarti dari untuk atau untuk berkaitan dengan warga, sehingga politik dapat didefinisikan sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Kesimpulan di atas dapat disimpulkan, penjelasan di atas dapat disimpulkan, historiografi Islam masa klasik dibagi menjadi 2 fase. 1. Fase kemajuan Islam. 2. Fase disintegrasi. Fase kemajuan Islam ini dibagi menjadi 3 masa, yakni yang pertama masa Khulafa ar-Rasyidin, yang kedua dinasti Umayyah, dan yang ketiga dinasti Abbasiyah. Karya-karya historiografi Islam masa klasik ada 5. 1. Biografi, 2. Nasab, 3. Astrologi, 4. Filsafat, dan 5. Sosial dan politik. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.